Halo sobat, ketemu lagi ya. Kali ini tuh aku mau bocorin nih doa saya. Saya itu kan mempelajari Alkitab. Saya juga paham tentang Alkitab ya. Ya hampir sebagian itu sudah saya pahami ya. Dimana di Alkitab itu kita diajarkan, kita mengenal yang namanya kuasa gelap dan kuasa terang. Kuasa gelap dikepalai oleh iblis dan kuasa terang dikepalai oleh para malaikat dan Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri ya. Dimana ketika saya berdoa, saya juga menyebutkan berembuslah nafas hidup, berembuslah nafas hidup. Atau terkadang saya menyebutkan berembuslah angin hidup, berembuslah angin hidup. Apa sih maksud dari doa berembuslah angin hidup atau nafas hidup? Kita perlu sadar, yang membutuhkan doa itu adalah yang masih hidup. Sesuatu yang masih hiduplah yang membutuhkan doa. Kalau orang itu sudah mati, udah gak usah didoain. Untuk apa doain orang mati? Karena orang mati dia sudah mendapatkan ketenangan. Karena orang mati dia sudah tenang, dia sudah menyatu dengan alam, dan dia sudah kembali ke rumah kekekalan, ke rumah keabadian. Dia sudah tidak butuh yang namanya doa. Yang membutuhkan doa adalah yang masih hidup. Yang masih hidup itu butuh doa. Kalau orang mati didoain ngapa gitu loh. Dia juga sudah nggak bisa bernafas. Yang membuat kita terkadang tuh salah kaprah. Orang yang mati malah didoa-doain. Tetapi orang yang masih hidup tidak didoain, itu malah salah kaprah. Yang lebih jelasnya, yang namanya doa itu dibutuhkan sesuatu yang hidup. Orang yang sudah mati itu udah nggak butuh doa. Itu kenapa di dalam ajarannya Kristus, di ajarannya Yesus, Yesus itu tidak mendoakan orang mati. Nggak ada ajaran di dalam Kristen atau di dalam Alkitab atau dalam kisah Yesus doain orang mati, nggak pernah. Nggak ada orang mati didoain, nggak. Orang mati sudah tidak butuh doa. Yang membutuhkan doa itu adalah yang hidup. Yang butuh doa itu yang hidup. Di dalam Kristen diajarkan, ngapain kita doain orang mati? Dia sudah nggak bisa bernafas. Dia sudah tidak bisa menggunakan panca inderanya. Dia sudah kembali ke alam kekekalan, ke alam keabadian. Jadi nggak ada orang mati nanti akan hidup kembali atau gimana lagi gitu ya, nggak ada. Orang mati akan gentayangan lagi. Atau kalau orang Jawa itu bilang sukmone jek gentayangan, apa sukmanya masih bergentayangan atau jadi setan atau jadi apa. No, itu adalah tipu muslihat iblis. Alkitab mengajarkan orang hidup itu karena ada nafas hidup, karena ada nafas kehidupan. Dan ketika orang itu mati, maka nafas kehidupan itu akan kembali lagi kepada Sang Maha Kuasa. Nggak ada di dunia ini lagi. Kadang orang Jawa itu kalau berdoa untuk orang mati supaya arwahnya tenang, supaya nggak gentayangan. No, itu semua tipu daya iblis. Itu adalah permainan iblis. Di kekristenan kita nggak diajarin. Itu semua adalah siasat, permainan iblis untuk memanipulasi pemikiran manusia. Supaya kita manusia merasakan seakan-akan orang yang mati itu gentayangan. Seakan-akan dia jadi pocong, jadi apalah, jadi kuntil anak lah, jadi apa gitu ya. Itu adalah tipu muslihat iblis. Itu tipu muslihat kuasa kegelapan. No. Kita harus paham dulu nih. Kita landasi atas dasar iman kita. Jadi yang butuh doa itu yang masih hidup. Orang yang sudah mati itu udah gak butuh doa. Yesus gak ngajarin loh ya. Yesus itu gak pernah ngajarin orang yang mati butuh doa, perlu doa.
ditunjangin doa. No, Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Dan Alkitab juga tidak mengajarkan orang mati kita doa-doain, kita doa-doain. No. Yang perlu kita lakukan ketika kita melihat orang mati, memakamkan dia, kita memujikan pujian untuk terakhir kalinya kepada dia. Kita melakukan pujian untuk terakhir kalinya kepada dia, mengantarkan dia pulang ke Bapa gitu, ke alam kekekalan, ke alam keabadian. Udah, setelah semua itu selesai, udah selesai. Gak perlu orang mati didoa-doain, dikasih kembang, dikasih dupa. No. Jadi kita tuh harus paham dulu bahwasanya yang perlu doa itu bukan orang yang mati, tapi yang butuh doa itu orang yang masih hidup. Jadi orang mati sudah kembali ke alam kekekalan. Karena di dalam Alkitab tidak diajarkan untuk mendoakan orang mati. Yang butuh doa itu orang yang masih hidup. Itu adalah satu kesimpulan di mana ajaran Alkitab, ajaran Kristen itu beda dari yang lain. Kalau ajaran yang lain itu mengajarkan untuk mendoakan orang mati, supaya orang matinya arwahnya tenang, sukmanya nggak gentayangan gitu ya. Tapi di dalam Kristen, di dalam Alkitab, semua itu nggak ada. Jadi intinya kita itu umat Kristen, ajaran kita ajaran Kristen, ajaran Alkitab. Kita jangan jadi seperti umat duniawi. Kalau orang duniawi, orang yang mati aja didoa-doain nanti biar nggak gentayangan, biar arwahnya tenang, biar sukmanya tenang, didoa-doain. Kita orang Kristen kita tahu semua itu hanya tipu daya iblis. Kita jangan ikut-ikutan seperti mereka, orang-orang duniawi. Karena kita adalah orang-orang surgawi. Ajaran kita ajaran surga. Alkitab itu sudah benar-benar mengajarkan dari A sampai Z semuanya. Sudah lengkap dan sempurna. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk berperang, tidak mengajarkan kita untuk kompromi dengan kuasa kegelapan. Alkitab itu menolak keras itu semua. Jadi ini sudah benar-benar sempurna gitu. Dimana kita itu orang-orang surgawi, kita itu penduduk surga, kita bukan penduduk dunia. Kita di dunia ini adalah warga asing. Kita bukan pribumi dunia, kita warga asing dunia. Kita adalah pribumi surga. Kita adalah orang asli surga, bukan orang asli dunia. Nanti kalau kita pergi dari dunia ini, kita kembali lagi ke surga, ke tempat Allah Bapa. Saya tekankan, kalau ada orang mati nggak perlu didoa-doain terus. Doanya untuk bapak ini yang sudah mati, untuk ibu ini yang sudah mati, arwahnya jangan gentayangan, diparing terang, diparing apa tenang atau apa gitu. Ya ampun, itu tipu daya iblis. Iblis akan tertawa dan iblis akan senang melihat manusia yang mudah ditipu dayai. Nanti apalagi kalau orang Jawa itu pakai kembang gitu ya, pakai kembang untuk pakai bunga itu loh, nyekar atau apa gitu ya. Itu adalah tipu daya iblis. Pakai dupa, pakai apa gitu ya. Itu semua adalah kuasa kegelapan. Itu bukan ajaran Kristen, itu bukan ajaran Alkitab. Nggak ada Kristen mengajarkan kita seperti itu. Dimana kekristenan itu mengajarkan kita betapa baiknya Tuhan, mengajarkan kita di jalan yang benar. Kita nggak diajarkan doa-doain orang mati. Yang perlu didoain yang masih hidup, orang yang masih bernafas, bukan orang yang sudah tidak bernafas. Jadi saran saya, kalau kamu jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang setengah-setengah. Nanti kalau kamu jadi orang Kristen yang setengah-setengah, kamu nggak tahu Alkitab, kamu nggak paham Alkitab, mau melu-melu tok gitu. Ke gereja cuma ke gereja, tapi nggak paham gitu. Kalau kamu benar-benar mau jadi pengikut Kristus, mau jadi orang Kristen yang 100%, kamu nanti akan paham ajaran Kristen itu seperti apa gitu. Dimana ajaran Kristen itu berbeda dengan ajaran yang lain. Ajaran Kristen itu jauh lebih berat daripada agama yang lain loh.
Karena kita harus sesuai dengan firman Tuhan, kita harus sesuai Alkitab. Kalau perbuatan kita tidak sesuai Alkitab, itu sama saja kita nggak 100%. Kita bohong pada diri kita sendiri. Jadi agama Kristen itu jauh lebih berat daripada yang lain loh. Kalau agama-agama lain masih bisa kompromi sama kuasa kegelapan, masih pakai kembang-kembang, pakai dupa-dupa, pakai doain orang mati, pakai apa gitu, narik pusaka atau apa gitu ya. Ajaran kekristenan gak ada. Kalau agama lain pakai amalan-amalan untuk ilmu kebal, ilmu apa gitu ya. Nanti kalau pakai surat ini atau pakai kalimat ini atau pakai ayat ini nanti bisa buat ilmu penglaris, ilmu apa gitu ya. No, di kekristenan itu semua gak ada. Itu hanyalah kuasa kegelapan. Kekristenan tidak kompromi dengan kuasa kegelapan. Orang Kristen tanggung jawabnya tuh jauh lebih besar daripada yang lain. Pemahaman, pola pikir, cara pandang kehidupan orang Kristen itu beda dari yang lain.